Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dengan NIM A3212472 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Perencanaan pembelajaran PPKN yang diampu oleh Dr. Haslin, SPD, MPD, yang dimana resume ini akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran mendalam ataupun PM. Baik, yang pertama ialah kita akan membahas mengenai identifikasi, yang dimana terdapat 3 poin utama, yaitu mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakteristik materi pembelajaran, dan yang ketiga menentukan dimensi profil lulusan. Di sini yang pertama kita bahas ialah mengenai mengidentifikasi dari kesiapan murid, yang dimana yang harus kita lakukan yang pertama ialah dengan menganalisis pengetahuan awal. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan observasi dan juga refleksi. Yang ketiga, kita dapat melakukan investasi, gaya belajar dan juga minat pada siswa. Kemudian yang keempat, terdapat analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi ataupun HOTS bagi siswa. Kemudian yang terakhir mengenai konteks sosial dan emosional dari siswa itu sendiri yang perlu kita dalami. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi karakteristik dari mata pelajarannya sendiri, yang dimana yang pertama kita perlu mengidentifikasi mengenai sifat dasar mata pelajaran, apakah menekankan konsep, keterampilan ataupun karakternya sendiri. Kemudian yang kedua, kita menganalisis kompetensi ataupun pengetahuan ataupun cara pengaplikatifannya. Kemudian kita juga perlu memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu mendorong eksplorasi, bukan hanya sekedar konsep ataupun hafalan. Kemudian kita mengidentifikasi mengenai keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi dari pembelajaran tersebut baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Kemudian kita perlu juga mengidentifikasi potensi mata pelajaran tersebut terhadap pencapaian 8 dimensi dari profil kelulusan. Dan yang paling penting ialah memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Kemudian terdapat 8 dimensi yang dimaksud mengenai profil kelulusan. Yang pertama ialah terdapat keimanan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang perlu diterapkan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada kewargaan. Yang ketiga ada penalaran kritis. Yang keempat ada creativity atau kreativitas. Yang kelima ada kolaborasi. Yang keenam ada kemandirian. Yang ketujuh ada kesehatan. Dan yang kedelapan ialah komunikasi. Kemudian kita masuk ke dalam desain pembelajaran, yang dimana desain pembelajaran ini yang pertama ini kita menentukan tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Kemudian yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran, apakah pembelajaran tersebut praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajarannya, maupun penggunaan pemanfaatan digital. Desain-desain dari pembelajaran itu yang pertama bisa praktik pedagogis, kemudian yang kedua kemitraan pembelajaran itu sendiri, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir ialah bagaimana kita memanfaatkan digital dalam kehidupan pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Ini pengalaman belajar terdapat 2, yaitu merancang pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan juga mengembirakan. Kemudian mendeskripsikan pengalaman pembelajaran, baik kita memahami, mengaplikasi maupun merefleksi dari pengalaman tersebut. Kemudian prinsip dari pembelajaran mendalam ini sendiri yang pertama ialah kuncinya berkesadaran, bermakna dan juga mengembirakan bagi siswa. Kemudian pengalaman belajar secara bertahap untuk mencapai level PM sendiri itu terdapat pengetahuan esensial, kemudian pengetahuan aplikatif, kemudian pendalaman pengetahuan, dan ialah selanjutnya itu mengenai regulasi diri, yang dimana kita juga melakukan asesmen. Yang pertama itu terdapat asesmen pada awal pembelajaran, kemudian asesmen pada pada akhir pembelajaran, dan juga pada saat pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.